Jumpa lagi teman-teman, kali ini saya di lahan saya yang pertama itu. Nah, pada kesempatan kali ini semoga video ini nggak nyampah di YouTube, karena banyak teman-teman itu kan tanya kalau udah nanam BM, yang ditanyakan pasti pupuknya, inseknya, funginya, nutrisinya. Dan rata-rata kalau udah kena penyakit biasanya baru kelabaan. Padahal kalau untuk yang paling penting itu kan seperti di video sebelumnya itu kan lahan, bibit, dan perawatan. Kalau lahan pembuatannya bagus, nanti juga perawatannya mudah. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas dari hulu sampai hilirnya. Nanam BM itu langkah awalnya ya, kalau poin yang paling penting tuh gini, pertama itu kita buat perencanaan. Nah, kita maksud perencanaan itu gini, ibaratnya kita itu strategi lah, kita nanamnya itu bulan apa atau musim apa, dan nanti musuhnya itu nanti kedepannya itu apa, kira-kira jamur atau ulat atau gimana, kita siapkan dari lahannya dulu. Karena lahan itu bagaimanapun tempatnya nanti bawang merah itu di situ, kemungkinan ibarat di persen itu keberhasilan kita nanam itu ya dari lahannya itu. Kedua, bibitnya yang berkualitas. Nah, perencanaan untuk yang pertama itu untuk yang pertama ya, kita tentukan dulu lokasinya. Maksudnya lokasi itu yang kita tanam itu, misalnya kita punya lahan di mana, terus kita amati itu di sekitarnya airnya itu nanti gampang atau susah. Terus kalau hujan, misalnya hujan terus gitu, kayak bulan 2-3 itu kan hujan terus, nah itu airnya itu pembuangannya, drainasenya itu gampang atau enggak, dekat sungai atau enggak. Selain itu kondisinya tanahnya itu jenis merah atau tanahnya tanah hitam atau berpasir. Terus untuk keduanya itu, selain kita itu tentukan lokasinya, itu waktu. Nah, waktunya itu kita nanamnya itu kira-kira itu musimnya ini barengan atau daerah Nganjuk, mungkin daerah lain Brebes atau Probolinggo, mungkin dari awal hujan habis kemarau itu atau bulan kapan. Jadi itu waktunya. Terus yang ketiga, ibaratnya kita konsepnya itu kita nanamnya itu sekali atau nanti dipatenkan. Olahan saya yang ini mau saya tanamin setahun mungkin 2 kali atau 3 kali atau 1 kali gitu. Nah, persiapan untuk lahannya itu kita amati atau teksturnya tanah itu, pH-nya itu gimana. Terus itu kita komposnya, ada daerah lain yang nggak pakai kompos, emang tanahnya udah mendukung tanaman bawang merah. Nah, kalau seperti pengalaman saya di lahan sendiri ini, kalau nggak pakai pupuk kompos itu perawatannya juga agak susah. Kita sambil lihat-lihat ini, apa itu lahan punya saya ini ya. Nah, ini teman-teman, ini tadi habis hujan saya ngecek ke sawah. Nah, kayak gini kan ada tanah merahnya ini. Kalau udah kejemur, kalau kita rumuskan itu nanam bawang merah ya rumusnya itu gampang, tapi kalau nggak diimbangi kita praktek di lahan sambil nanam ya susah. Kalau sekedar kita lihat tanaman, wah ini kurang ini kurang ini, itu gampang. Tapi kalau kita tidak teliti dari awalnya itu
prosesnya lahan gimana, bibitnya gimana, terus udah pakai funginya apa, inseknya apa, pupuknya apa, itu kan kita susah. Nah makanya saya buat video ini, mungkin barangkali yang baru nanam itu biar sedikit agak paham, ngerti lah gitu. Jadi kalau konsepnya gitu kita nanam itu bedengannya ini kita buatnya itu, kita patenkan mau kita nanamnya itu cuman sekali musim labu itu, atau kita buat setahun itu mungkin sampai 2 atau 3 kali nanamnya. Nah kalau kita patenkan ya gotanya ini dibuat yang agak dalam, minimal nanti kalau diisi air buat siram itu antara akarnya itu sampai bawah itu ada 30 cm lah, atau 1 kelen lebih gitu. Nah terus kalau buatnya itu saya nanamnya cuman sekali, mungkin habis kemarau datang hujan itu antara pertengahan bulan 11, jadi paling cuman kita buat gulutan agak pendek gitu. Yang penting airnya itu pas hujan nggak menggenang di drainasenya ini, di gotnya ini. Kalau biasanya kita itu menggenang, nanti biasanya tanahnya itu pH-nya drop. Kalau tanahnya asam kita pupuk ya jadi racun, malah tumbuhannya itu kerdil. Apalagi kalau pupuknya itu kita pakai set A, ibaratnya ya kayak bunuh diri ya saja lah. Itu pengalaman yang saya pakai sendiri. Mungkin di daerah lain biasanya pupuk dasaran pakai NPK bagus, tapi belum tentu di lahan kita sendiri nih. Misalnya kayak di tempat saya nih udah pernah nyoba dasarannya NPK, terus saya udah pernah nyoba pakai SP36 lah. SP36 itu yang cocok di daerah lahan saya, tapi kan itu juga belum tentu di daerah lain. Ini kan yang saya buat contoh yang pernah saya alami di sini. Kalau saya pakai SP36 itu pertumbuhannya itu lumayan bagus. Terus yang keduanya itu pupuknya biasanya saya pakai NPK, pokoknya pupuk yang berimbang, mau 15-15 atau NPK 16, NPK Mutiara, Yaramila. Tapi dasarannya karena sekarang itu pupuk SP36 itu susah di daerah sini, ya saya pakai Vertipos itu. Ya namanya petani itu mau pupuknya mahal, mau perawatannya susah, bibit bawang merah mahal, gagal panen ya tetap aja bisa nanam. Pokoknya luar biasa lah buat petani itu menurut saya. Poin yang berikutnya tadi, maksudnya berikutnya lagi itu gini, kalau kalau persiapan lahan itu yang saya omong paling penting itu kalau bisa dibuat semaksimal mungkin. Dari rumputnya ini kita spray dulu herbisida. Ingat herbisidanya jangan sampai pakai ali. Kalau pakai ali nanti macet. Berapa kali nanam nggak bakal berhasil. Kalau bisa herbisidanya itu ya Roundup atau Gramaxon, Noxon, itu terserah di daerah masing-masing. Yang penting bukan pakai ali aja lah. Habis itu kita rotari. Kalau dulunya bekas bawang merah ya ini biasanya kita dalemin lagi. Ini kan belum jadi diangkat, terus dinaikin ke bedengan ini. Habis itu kita rotari, kasih kompos, kasih pupuk dasaran. Tapi ya sebelum dasaran biasanya kalau saya itu saya kasih pupuk kapur pertanian Dolomit itu atau Petroces. Yang penting itu teman-teman itu di lokasinya itu diamati bener-bener, kita teliti lah. Kan biasanya kita hafal kalau lahan kita sendiri itu. Nanti misalkan ada hujan itu airnya membuangnya kemana, bedengannya, gotanya itu kita buang yang habis hujan, walaupun semalaman itu bedengannya nggak menggenang air lah, nggak sumbang, nggak tergenang air, biar airnya itu cepat atau cepat kering gitu. Terus lahan di atasnya itu kita amati tanamannya itu. Kalau misalnya padi biasanya kan butuh air terus lah, nanti jatuhnya ke bawah itu gimana, itu kita atur sedini mungkin. Jangan sampai udah nanam pas udah tanamannya udah tumbuh, kitanya tuh repot masalah lahan, bedengannya kurang dalam lah, gulutannya melorot atau pH-nya drop. Nah itu yang paling repot.
Nah ini yang baru saya tandai lah, ini belum didalamin lagi. Nah kayak gini kan, ini atasnya kan saya tanamin padi ini, otomatis nanti kan kedepannya pasti ini butuh airnya, ini kan sering kita isi air. Ya bawang merah itu emang butuh air, tapi ya juga nggak gimana ya, nggak mengenang lah, tanahnya cepet kering. Ini ya, nah ini nanti bisa pastikan turun ke bawah sini. Nah pembuangannya nanti ke sana, sama nanti ke sini ada pemutusnya gitu. Kurang lebihnya itu teman-teman, bagi yang belum nanam bawang merah sama sekali dan berencana mau tanam bawang merah, poin-poinnya seperti yang saya sebutkan tadi. Kita amati dulu lahannya, kita tentukan lokasi tanamnya, itu kita musim kemarau atau musim hujan, terus disesuaikan dengan lahannya atau di daerahnya itu biasanya umumnya gimana, kita pakai yang umumnya saja. Tapi poin-poin yang saya sebutkan tadi itu insya Allah bermanfaat, biar perawatan kita itu lebih mudah dan gak ada salah dan benarnya dalam pertanian. Yang jelas tujuan kita itu caranya walaupun berbeda-beda, tapi tujuan kita tetap meningkatkan hasil pertanian kita. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.